wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Kami dari kelompok 1, di mana kelompok 1 itu ada 5 anggota, yaitu saya sendiri, Syafira Zilizati. Yang kedua ada Nadila Agustin Damayanti. Yang ketiga ada Azira Marasasti. Yang keempat ada Iqbal Syaputra. Dan yang kelima itu ada Syafira Widiana. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Samudra Pasai yang dipimpin oleh Bapak Abdul Aziz SPDI pelajaran Islami. Nah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita mulai ke video. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, dan kerajaan ini didirikan oleh Murah Sidu pada tahun 1267 Masehi. Keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam raja-raja di kampung Diudok, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat runtuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Laut Sebumawe. Antara makam-makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Soleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Soleh adalah nama baru Murah Sidu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Seorang pengembara Muslim dari Maghribi, Ibnu Bahitullah, sempat mengunjungi Pasai tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirim utusan ke Koidon, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Pada masa kejayaan, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Didampingi sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga mempunyai pusat perkembangan agama Islam. Seiring perkembangan zaman, Samudra mengalami kemunduran hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Silsilah 1. Sultan Malikul Saleh 1267 sampai 1267 Masehi. 2. Sultan Muhammad Malikul Zahir 1297 sampai 1326 Masehi. 3. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir 1326 Masehi sampai 1345 Masehi. 4. Sultan Malik Az-Zahir 1346 Masehi. 5. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1346 sampai 1383 Masehi. 6. Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1383 sampai 1405. 7. Sultan Nahrasiyah yang memerintah pada tahun 1405 sampai 1412. 8. Sultan Saleh ad-Din yang memerintah pada tahun 1402. 9. Sultan yang ke-9 yaitu Abu Zaid Malik Az-Zahir memerintah pada tahun 1455. 10. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir memerintah pada tahun 1455 sampai dengan 1477. 11. Sultan Zain Al-Abidin memerintah pada tahun 1477 sampai 1500. 12. Sultan Abdullah Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1501 sampai 1513. 13. Sultan Zain Al-Abidin yang memerintah pada tahun 1513 sampai 1524.
Periode pemerintahan rentang masa kekuasaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad dari abad ke-13 hingga 16 Masehi. Wilayah kekuasaan Pasai mencakup wilayah Aceh ketika itu. Struktur pemerintahan. Pemimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-menurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pemimpinan kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lain, seperti menteri besar, perdana menteri, atau orang kaya besar, seorang bendahara, seorang komandan militer, atau panglima angkatan laut, yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan Gadi, dan beberapa orang sah bandar yang mempelai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para sahabat ini juga menjabat sebagai penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang asing. Kehidupan ekonomi. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidie, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battuah. Komoditi pedagang dari Samudra yang penting adalah lada, kabur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang atau panglima angkatan laut, yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan Gadi, dan beberapa orang sah bandar yang mempelai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para sahabat ini juga menjabat sebagai penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang asing. Kehidupan ekonomi. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidie, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battuah. Komoditi pedagang dari Samudra yang penting adalah lada, kabur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dirham. Telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, kerajaan ini juga dikembangkan oleh agama Islam. Mereka juga menuliskan karya mereka dalam bahasa Melayu, itu yang disebut sebagai bahasa Jawa atau hurufnya disebut Arab Jawa. Salah satu karya tulis mereka adalah Hikayat Raja Pasai. Bagian awal teks Hikayat Raja Pasai tulis sekitar tahun 1360 Masehi. Hikayat Raja Pasai menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Kemudian bahasa Melayu itu juga dipakai oleh Syaikh Abdul Rauf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Jalan dengan itu juga berkembang ilmu tasawuf. Salah satu buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Durrul Amanzun, karya Maulana Abu Ishaq. Kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Mahdub Patakan atas perintahnya Sultan Malaka.